nanti lain waktu kita ulang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begini. Kita kan dalam memahami segala sesuatu perlu tasawur dulu, baru lahir natijah. Sebelum itu saya tasawurkan dulu apa itu bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syariah. Baik. Dalam hal itu saya mengutip salah satu dalam kitab Nazaratun Na'im fil Maqarimil Akhlaqir Rasul. Itu qala Ibnu Asir wa aksaru ma la yasta'milul mubtadi arfan fil zammi. Dan Ibnu Asir mengatakan bid'ah secara bahasa adalah penggunaan kata mubtadi secara adat kebiasaan. Lalu Abu Adnan berkata di dalam kitab Al-Tahzib, apa kata beliau tentang bid'ah? Qala Abu Adnan al-mubtadi allazi ya'til amra ala shibhi lam yakun ibtida'u iya. Mabni adalah kalau kita artikan secara bahasa Indonesia begini. Orang yang berbuat bid'ah adalah orang yang melakukan segala suatu perkara dengan menyerupai sesuatu yang belum pernah ia mulai sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Okay. Ana tidak bawakan referensi, sebenarnya sudah Ana catat ini ada 20. Saya langsung terus kepada bid'ah secara syariat. Apa itu bid'ah secara syariat? Maka dalam hal ini ada beberapa. Yang pertama Is Abdus Salam. Beliau menyatakan al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fil asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiyal munqasimatun ila bid'ah wajibatun wa bid'ah muharramatun wa bid'ah mandubatun wa bid'ah makruhatun wa bid'ah mubahatun. Ini enggak ana artikel lagi karena udah maklum, udah panjang. Habis itu dalam hal itu juga Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan wa kullu ma lam yakun fi zamanati yusamma bid'ah lakin minha ma yakun hasanan wa minha man yakun khilaf zalik. Ini sudah maklum juga artinya. Begitu juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mendefinisikan bid'ah secara syariat wa muraddu bil bid'ati ma ahdasa mimma la aslalahu fi syar'iyyati yadullu alaihi amma ma kana lahu aslu fi syar'i yadullu alaihi falaisa bi bid'ati wa in syar'an wa in kana bid'atan loghah. Oke. Udah habis ah? Sudah. Oke, silakan Kunanta, coba antum aja moderator lah. Saya lagi batu ini. Silakan untuk Agus Patuan Pasir Kepo, Pak Pasir Kepo untuk definisi bid'ah yang telah dibawakan oleh Ustadz Safrizal tadi. Silahkan, Anda kasih waktu 3 menit. Ya, jadi gini Bang Safrizal. Kita sepakat ya bahwa definisi bid'ah ini kan dari para ulama berbeda ya. Ada pembagiannya, ada mazmubah, ada hasanah dan lain sebagainya. Nah, cuman yang jadi titik tekan ana di sini adalah jika seandainya bid'ah atau satu amalan di dalam Islam yang berkaitan dengan ibadah itu adalah merupakan satu kebaikan, maka tentunya Nabi, sahabat, tabi'ut tabi'in akan mencontohkan itu. Karena kita yakin bahwa sesungguhnya semua hal kebaikan para sahabat itu tahu, Nabi itu tahu. Tidak ada yang tidak tahu. Ya, artinya apa? Karena Allah sendiri sudah menjelaskan, sudah menetapkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi itu kan disebutkan di situ, itu sudah sempurna. Nggak perlu lagi ditambah-tambah, nggak perlu lagi dimodifikasi dan lain sebagainya. Makanya di sini ada peringatan jelas di dalam hadis yang berkaitan bid'ah dalam agama, gitu Bang. Karena kalau dalam masalah dunia kan Nabi juga sudah menjelaskan dalam persoalan bagaimana para sahabat itu. Mohon maaf, moderator seharusnya diatur dulu. Beliau harus datangkan referensinya.
Jangan seperti ini narasi. Kita ini kan diskusi. Nama diskusi itu harus ada apa namanya dalil. Tunjukkan gitu. Nggak gini Janganlah. Ustaz Rizal. Nanti referensinya setelah beliau habis bernarasi, kemudian itu yang Anda katakan itu referensinya dari mana? Berarti kalau tidak ada referensi, nah berarti nanti kita cukup tahu saja. Itu Ustaz Oke, Rizal. udah. Makanya tidak aneh potong. Silahkan. Nambah satu Nah, silahkan. menit waktunya. Komisar Kepu. Silakan Pak Serkepu dibuka mute-nya. Iya, oke. Bang Safrizal, Ana mohon sabar ya, Bang. Kita diskusi. Ya, jadi mungkin jawaban Ana, tanggapan Ana mungkin tidak sesuai dengan antum ya, tidak jadi masalah. Tapi nanti insya Allah Ana akan bawakan itu ya, dalil-dalilnya, datanya dari mana gitu. Artinya gini, Bang. Dalam persoalan din ini sudah sempurna. Kalau antum tanya datanya di mana, ya itu tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu udah sempurna. Nggak perlu lagi ditambah-tambah dalam masalah ibadah, karena ibadah itu kan sikapnya sifatnya itu kan taufiki. Taufiki ya. Paketan dari sononya seperti itu ya kita ikuti. Nah, datanya dari mana? Nah, tapi waktunya udah habis. Nanti anak tanggapi lagi oleh. Belum. Nah, Nanti saya tambah waktu 1 menit. Saya tambah waktunya 1 menit. Gak apa-apa, lanjut. Oke. kan ada Nah, sehingga kemudian di sini kan kita bisa melihat ya bagaimana tanggapan para sahabat tentang bid'ah ini. Maka saya bacakan di sini datanya ada di dalam hadis Rawahu atau Broni juz 9 halaman 154. Nomor hadisnya ini 8770, di dalam Ad-Darimi 205. Baihaqi fi Sya'bil Iman 205. Oke, saya bacakan ya, ini perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya Bang ya. Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufaitum. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, ikutilah. Kalian itu hanya mengikuti, ikutilah. Wala tabtadi'u, janganlah kamu sekalian membuat bid'ah. Maksudnya ikuti di sini apa? Ikuti siapa? Ikuti Nabi, ikuti para sahabat, ikuti tabi'in. Itu dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Bukan dalam hal dunia. Kalau dalam hal dunia ya itu terserah dari kita bagaimana, selama tidak bertentangan dengan dalil. Ibadah sifatnya tauqifi. Oke. Oke. Terima kasih. Sudah selesai. Silakan Kunanta. Nah, jadi gini Ustaz Rizal. Beliau yang pertama, Bang Basir Kepu, tidak membawakan definisi ataupun referensi tentang definisi bid'ah. Beliau cuma mengatakan bahwasanya bid'ah itu tidak boleh dilakukan dengan dalil ayat akmaltum lakum dinukum tersebut beserta riwayat Abdullah bin Mas'ud ya. Sedangkan definisi daripada bid'ah itu apa secara bahasa maupun secara istilah, beliau tidak membawakannya. Itu bagaimana tanggapan daripada Ustaz Safrizal tersebut? Baik. ini lucu sebenarnya. Lahir natijah tanpa tasawur yang jelas. Ini jahil murakab kalau kata ulama. Oke, baik. Sebenarnya begini. Kita melihat sesuatu itu definisi. Beliau nggak datangkan definisi. Ini kacau. Ini astagfirullah. Kayak mana saya bilang? Bagaimana kita menghukumi sesuatu tanpa tahu apa itu? Ya, oke, pertama. Padahal kan kalau mau beliau ini cerdas sedikit, biar kita anggap beliau ini ada ilmu. Datangkan saja apa itu bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syara'. Itu saja. Oke. Saya tunggu bentar lagi didatangkan, ke. Yang kedua, hadis daripada Ibnu Mas'ud. Saya itu pernah baca-baca daripada Ibnu Mas'ud, saya rasa itu tidak ada yang mengatakan ini bid'ah dalam agama. Yang ada beliau, adakah kalian merasakan kalian berada di atas agama yang lebih benar dibanding agama Rasulullah SAW? Itu kan begitu hadis, pangkas daripada hadis itu. Maka dalam hal itu Abu Abdurrahman, tidak kami menghendaki melainkan kebaikan. Itu kata Abi Abdurrahman.
Sedangkan Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, betapa ramai orang yang menghendaki kebaikan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Sesungguh Rasulullah SAW bersabda, akan ada sekelompok orang yang membaca Al-Quran tetapi apa yang dibacakan tidak melapasi kerongkongan, melewati kerongkongannya. Begitulah. Ya, sedangkan hadis ini bukan menyatakan tentang definisi bid'ah. Ya Allah. Afwan, saya dikit, Akhi Safrizal. Nanti waktu Ustaz Safrizal tolong jangan dipotong ya, karena kita ini harus fair. Saya juga tidak memotong perkataan Ustaz Pasir Kepuh tadi. Jadi tolong jangan dipotong dulu. Silahkan Ustaz Safrizal. Oke, saya lanjut lagi, Oke, yang kedua. Ini hadis ini bukan menunjukkan tentang masalah apa itu bid'ah secara bahasa. Oke. Yang kedua, Pasir Kepuh tadi generasi begini begitu. Itu astagfirullah. Gimana? Bagaimana kita seorang santri, kita orang muslim memahami sesuatu itu tanpa kalau bahasa dalam sekolah itu pengertiannya bagaimana? Itu saja sebenarnya. Ya, tanpa referensi gitu. Tanpa referensi. Referensinya. Begini sekarang Aco, kalau enggak, kita sama-sama on cam datangkan referensi sama-sama, kita baca sama-sama. Begitu. Itu tantangan saya kepada Pasir Kepuh. Definisi secara syariat dan definisi secara bahasa. Gimana Pasir Kepuh? Oke, itu saja. Kita on cam sama-sama, kita datangkan referensi sama-sama, kita baca sama-sama. Oke, itu saja. Ya, terima kasih Ustaz Safrizal. Jadi gini Bang Pasir Kepuh, tanggapan Ustaz Safrizal tadi bahwasanya ayat beserta hadis yang antum bawakan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud tersebut beserta ayat akmaltum lakum dinukum itu bukanlah referensi, ataupun bukan pengertian daripada bid'ah. Ya, sedangkan ayat yang lain itu menunjukkan kepada hukum yang lain, bukan kepada bid'ah tersebut. Nah, jadi beliau di sini menuntut untuk membawakan referensi daripada kalangan ulama yang menunjukkan bid'ah itu seperti apa. Nah, monggo Bang Masuk. Oke. Ya, sebenarnya kalau beliau paham apa yang Anda maksudkan tadi masalah ta'rif bid'ah itu, Anda sih no problem ya, karena Anda katakan bahwa itu juga ada ikhtilaf dari para ulama gitu ya Bang Safrizal gitu. Ada yang membagi, ada yang tidak membagi. Cuma gini, kalau antum minta tunjukin langsung kitabnya sama-sama. Mohon maaf, udah, tunjukin langsung kitabnya. Ikhtilaf daripada ulama. Sabar Bang, ini bagian Ana Bang Safrizal, antum diam dulu. Nah, jadi gini. Aswaja ini kenapa sih ya kalau Enggak usah. Ini Pasir Kepuh saya instruksi Jangan dikit ya. Saya mendengariku dari tadi Pasir Kepuh kan sekedar ngomong. Nah, kalau Ustaz Safrizal ini kan bisa saya bukan bela siapa-siapa ya, tapi ini pakai data. Makanya tadi Pasir Kepuh, antum kan bilang begini, oh ini loh, ulama ini dalam ini, itu enak. Saya tadi sama Bang Abi Abdillah, karena dia nggak pakai referensi, makanya saya nggak bawakan referensi. Saya nggak paham referensi katanya. Oh ya udah, saya bilang, saya menyesuaikan. Begini. Begitu. Mungkin bisa lah, Bang. ini jangan dipotong-potong lah ya. Ini saya Jangan moderatorkan lagi sebentar. Yang lain diam dulu. Coba dewasa lah Safrizal, antum dewasa lah dalam kita berdiskusi. Ketika begini, Kadang wajah nih begini ya kalau diskusi itu. Masuk Kepuh, ini saya mute ya. Semuanya tolong diam dulu biar kondusif, biar tidak ada argumen-argumen yang tidak mengenakkan tentang Aswaja. Baik itu dari Aswaja maupun dari pihak yang lain, ane mute ini kalau tidak ada berkepentingan untuk ngomong. Jadi gini Bang Pasir Kepuh, Ustaz Safrizal tadi menuntut untuk membawakan referensi beserta menunjukkan referensi tersebut. Apakah Anda berkenan? Ya, saya Kasih dulu begini, Kunanta, kasih dulu Abu Hadid, kayaknya dia tadi ada yang mau bertanya itu. Iya, coba Abu Hadid. Ya, pertama saya mau minta jadi moderator aja tadi itu, tapi udah nggak jadi.
bisa dikasih Abu Hadid aja yang moderator, Tengku. Kita diam aja. Mungkin bisa Abu Hadid jadi moderator Tengku. Ya, tapi gini, izinkan saya dulu membawa definisi bid'ah menurut bahasa dan menurut istilah. Ya. Jadi Tafadhol. saya langsung saya baca ada sebuah ada makalah yang disusun dari berbagai definisi-definisi terkait bid'ah tadi. Jadi langsung saya bacakan saja gini. Pengertian bid'ah menurut bahasa, ya, ta'rif etimologi dari asal katanya al-bid'ah yang bermakna mencipta atau mengadakan sesuatu pekerjaan, amalan, benda atau perkara yang sama sekali tiada contoh atau asal misal sebelumnya. Dan asal kalimat ini dari bada'a yabda'u bada'an atau bada'atu badu'an atau abda'a ibtada'a tabadda'a. Artinya mencipta mereka mengadakan. Nah, kemudian Ibnu Manzur itu berkata bahwa telah membuat sesuatu bid'ah itu past tense, sedang membuatnya itu present tense, dan bada'an masdar atau kata dasarnya berarti mengadakan dan memulai. Ada di dalam kitab Lisan Al-Arab jilid ke-8. Langsung ada beberapa perkataan Imam Turtusi rahimahullah juga membuat definisi kata bid'ah berasal dari kata ikhtira, yaitu sesuatu yang baru dibuat tanpa ada contoh sebelumnya, tiada misal yang mendahulunya dan tidak pernah ada contoh yang semisal atau yang sebelumnya. Itu di dalam bukunya juga Al-Hawadith wal Bid'ah. Ini ditertibkan dulu dari Ibnu Al-Jauzi. Kemudian ada Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi rahimahullah mengatakan membuat bid'ah sesuatu bermasuk-masakan tanpa ada suatu contoh. Nah, lalu bagaimana menurut istilah? Ya, menurut istilah atau menurut syariah itu di kalangan jumhur ulama fikih atau para fuqaha dari ahli sunnah wal jamaah itu memberikan ta'rif. Yang pertama menyebutkan bahwa bid'ah dari sisi istilah atau ihdatsu ma lam yakun lahu aslu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ay la dalilu min asy-syar'i. Menciptakan ya sesuatu amalan yang sama sekali tidak ada contohnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada dalilnya dari syarak. Itu definisi pertama. Definisi kedua ya kullu ma arada sunnati minal aqwali au al af'ali au al aqanidi walau kanat an ijtihadi. Bid'ah itu setiap yang bertentangan dengan sunnah dari jenis ucapan, perbuatan atau akidah sekalipun melalui usaha ijtihad. Yang ketiga disebutkan fal bid'atu ya pada dasarnya ialah ibaratu an tariqatin fid din mukhtarati tadahi asyar'iyyati yaqsudu bisuluk alaiha al-mubalaghati fit ta'abbudillahi subhanahu. Maka bid'ah pada dasarnya adalah ungkapan suatu jalan dalam agama yang dibuat dan diciptakan yang menyerupai syariat dengan tujuan mengamalkannya untuk berlebih-lebihan dalam penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak ya yang tadi disebutkan oleh Akhi Syafrizal bahwa definisi-definisi yang dibuat oleh para ulama itu banyak. Yang kalau kita tarik kesimpulannya bahwa bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan sebelumnya, yang dimaksudkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu secara istilah, secara syariatnya. Namun secara bahasa, apapun itu yang berkaitan dengan sesuatu yang baru, maka dia disebut bid'ah secara lugawi kan gitu. Mungkin itu saja dulu dari saya. Silakan yang lain. Oke, baik. Tadi antum sebut di dalam kitab Lisanul Arab. Benar. Itu saya sudah baca insyaallah khatam Lisanul Arab. Itu ada dalam kitab Lisanul Arab, itu ada beberapa yang dikutip apa itu bid'ah. Yang pertama itu yang dikatakan di dalam Lisanul Arab jilid 8 halaman 6, wa yaqulu ma huwa ma minni bi bid'i
wal badi' itu yang pertama. Sedangkan selanjutnya yang paling bawah itu dengan halaman yang sama wa abda'a wa bata'a wa tabadda ata bil bid'atin qala Allah taala wa rahbaniyatan ibta'uha. Begitu nggih. Habis itu lanjut lagi gitu, dijelaskan lagi. Wal bid'atu wal bad'ahu nisba nasabihi ilal bid'ati. Habis itu dalam lisanul Arabiyah juga disebutkan wal badi'ul mahdasul ajib wa abdi'ul syai' ikhtira'atahu la ala misli. Okey, baik. Kalau dalam kata antum tadi mengambil natijahnya bahawa semua bid'ah itu sesat dalam agama, maka saya mengutip juga kalam ulama salaf, karena kita ini berbicara ulama salaf, karena antum-antum semua kan kalau selain ulama salaf tidak mau diikuti. Baik. Dalam hal itu Imam Asy-Syafi'i kan mengatakan begini. Pertama Imam Syafi'i, bentar lagi saya bawa dalam mazhab Hambali. Pertama Imam Syafi'i, al-muhdasati min amri zarbani. Yang pertama adalah bid'ah itu terbagi kepada dua urusan, dua perkara. Yang pertama adalah ma ahdasa yukhallifu kitaban au sunnah au asar au ijma'. Fahadhihi ijma' zallah. Apabila bid'ah itu menyelisih dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, itu adalah jelas-jelas bid'ah zallah. Apabila itu bid'ah tidak menyelisih dengan yang disebutkan tadi, itu tidak dikatakan dengan bid'ah zallah. Yang kedua. Okey, baik. Itu menurut Imam Syafi'i. Berarti contoh kita artikan natijahnya begini. Orang melakukan maulid, contoh. Maulid. Di maulid itu membaca zikir-zikir, membaca sejarah-sejarah Nabi. Itu contoh. Habis itu dalam maulid itu kita ada sedekah-sedekah makanan. Adakah menyalahi dengan syariat? Ya, kan tidak ada. Lah, kenapa dikatakan bid'ah? Bid'ah mungkar oleh Albani. Bani Arakate. Okey. Okey. Yang kedua, terdapat daripada ulama mazhab Hanafi, Ibnu Abidin malah mengatakan khamsah aqsamin. Itu kelamaan sudah, Ustaz. Gini, Ustaz. Ya udah. Wahabi sudah sampai jelaskan model apapun, dia tidak bakal mau nerima. Bahkan sekelas Imam Syafi'i yang dari ulama. Saya mau bertanya nih ya. Oke, Ini kelamaan maulud sudah. ya, Sampai maulud Pasir itu Kebo lari. ibadah Jadi mau atau tanya tradisi? ke Pasir Kebo ini. Maulid ibadah. Kalau dia ibadah, Bentar. Aneh potong dulu ya, bentar. Ini biar adil. Ini kursi 01 ya. Buat orang-orang, ini jangan dinaikkan selain Wahabi dari Aswaja. Ini udah cukup dulu. Dari Aswaja sudah cukup dulu. Kita kasih kesempatan buat teman-teman daripada Salafi Wahabi satu kursi lagi. Jadi